Jadi kalau Bapak ingin sehat, satu hal yang perlu diperhatikan, pertahankan produksi antioksidan. Bagaimana caranya? Inilah butuhnya teknologi. Pengobatan holistik tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tetapi melengkapi yang tidak ada di medis dan yang tidak ada di tradisional. Kita ada di tengah-tengah, tetapi didukung dengan teknologi. Saya ada satu cerita Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan gaya hidup yang salah. Ada seorang pasien sakit diabetes. Ya, beliau sudah cukup lama menderita sakit diabetes, ada luka di kaki sebelah kanannya membusuk. Nama penyakitnya gangren diabetik. Ya, datang ke klinik saya karena katanya kakinya akan segera diamputasi. Ya, itu sudah sangat parah kakinya Bapak Ibu sekalian. Waktu datang ke klinik saya itu, beliau sudah tidak bisa jalan dan harus duduk di kursi roda. Sudah 8 bulan. Ya. Lalu beliau bertanya, apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus diamputasi? Apa yang saya lakukan? Ya, terus terang 15 tahun terakhir ini kami banyak didatangi pasien-pasien seperti itu. Diabetes yang sudah komplikasi. Ya, bahkan gagal ginjal sekarang meningkat, jantung, koroner, stroke. Kemarin saya didatangi pasien yang sakit autoimun. Penyakit autoimun sekarang meningkat. Ya. Setiap pasien yang datang ke klinik kami, SOP-nya kami selalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Tujuannya apa sih? Untuk memastikan diagnosisnya, untuk menentukan langkah pengobatannya agar lebih terarah. Ya, seperti yang halnya di rumah sakit. Bedanya apa? Kalau di rumah sakit, pemeriksaannya berdasarkan apa yang sakit. Misalnya, Bapak sesek. Lalu dokter akan merujuk Bapak untuk diperiksa jantung atau dadanya, paru-parunya. Tetapi beda dengan klinik kami, ya. Semua penyakit, semua kondisi pasien itu dilakukan pemeriksaan holistik, menyeluruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan waktu kami masih belajar di Beijing, kami menemukan sebuah alat medical check up. Yang alat ini berbeda dengan alat medical check up secara konvensional. Alat ini teknologinya namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Sebuah alat pemeriksaan kesehatan lewat gelombang energi tubuh. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian, penting saya beritahu, penting saya kasih saya informasikan bahwa tubuh kita secara fisik itu didukung oleh dua unsur. Ya, unsur yang terlihat dan unsur energi. Unsur yang terlihat ya dari kulit, otot, tulang, organ yang dapat terlihat. Tetapi dalam tubuh kita ada fisik yang tidak terlihat. Tetapi ini mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jantung Bapak bisa berdetak, syaratnya dua Pak. Fisiknya harus normal, ototnya harus normal, katupnya harus normal, pembuluh darah jantungnya tidak boleh ada sumbatan. Tetapi belum tentu bisa berdetak secara normal jika listrik yang masuk ke dalam jantung tersebut berlebih atau kurang. Tubuh kita ibarat lampu. Ada dua unsur, fisik dan listrik. Dua-duanya harus pas, dua-duanya tidak boleh ada yang terganggu. Di dalam ilmu alopati, pengobatan medis konvensional, energi tidak dibahas Pak. Tetapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk banyak mempelajari pengobatan tradisional, terutama di Cina, di mana ilmu ini sudah dibuktikan selama 5.000 tahun. Ya, tubuh kita sekali lagi ada unsur energinya. Kalau bahasa Cina namanya energi Qi. Nah, alat ini mendeteksi fungsi organ tubuh kita lewat gelombang energi. Nah, singkat kata alat itu saya datangkan ke Indonesia dan beliau saya periksa pakai teknologi tersebut. Hasilnya banyak sekali, 30 lembar, 250 parameter pemeriksaan. Ya. Jantungnya bengkak, pankreasnya rusak, pembuluh darahnya banyak tersumbat, energinya melemah. Dan ini semua disebabkan karena gaya hidup yang salah. Oksidasi meningkat, radikal bebas numpuk. Ya, ini semua terjadi akibat gaya hidup beliau yang salah. Apa itu? Beliau suka tidur larut malam. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam jika belum tidur, tubuhnya akan terbentuk oksidasi lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak. Karena apa? Sebetulnya tubuh kita punya sistem detox.
Ya. Setiap hari kita beraktivitas, bernafas menghasilkan oksidasi, makan menghasilkan proses oksidasi. Oksidasi ini ada penawarnya, namanya antioksidan. Ya, artinya proses detok itu terjadi, dan proses detok sebagian besar terjadi di malam hari antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam. Siapa yang melakukan tugasnya? Liver. Dengan syarat tidur pulas. Jika Bapak Ibu jam 11 sampai jam 1 malam belum tidur, disinilah akan terjadi terganggunya proses detoksifikasi. Oksidasi menumpuk, radikal bebas pun terbentuk. Itu gaya hidup pertama yang beliau lakukan sejak kecil. Yang kedua, beliau ngakui suka makan malam. Seseorang yang makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, apa yang dimakan akan terbentuk sampahnya lebih banyak. Sampah di dalam usus inilah yang berpotensi terbentuknya oksidasi lagi, radikal bebas naik. Dan gaya hidup ketiga yang beliau akui salah adalah beliau tidak suka minum air putih. Katanya enak kalau minum air putih. Usia 45 tahun, tubuhnya tidak lagi bisa mentoleransi adanya radikal bebas. Beliau dinyatakan sakit diabetes mellitus. Usia 55 tahun banyak terjadi komplikasi. Lalu saya tanya sama ibu tadi, apakah ibu mau sembuh? Saya ingin sekali sembuh. Hal pertama yang harus dilakukan ibu ini, rubah gaya hidup yang salah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 6 bulan saya melakukan treatment ya kepada beliau, akhirnya beliau sembuh tanpa harus diamputasi. Bahkan diabetesnya pun yang tadinya obatnya sangat banyak, sekarang saya kurangi lebih dari 70%. Ya, walaupun karena sudah banyak komplikasi, sampai hari ini pun dia masih minum obat, tetapi obat yang diminum, obat kimianya sudah sangat rendah dosisnya. Ya. Oke, itu penjelasan kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, karena gaya hidup kita yang salah. Ya. Sekali lagi, tidak ada satu pengobatan yang bisa berhasil manakala kita tidak mau berubah gaya hidup yang salah. Ya, hari ini banyak orang sakit prostat, Pak. Tahu prostat? Pastinya bapak-bapak di sini paham penyakit prostat, ya. Usia-usia di atas 60 tahun banyak yang sudah susah kencing. Kencing netes di akhir kencing. Ya, itu menunjukkan adanya sakit prostat. Dan ternyata hubungan antara penyakit prostat itu ini ada cerita ya, di mana Nabi ini konon ceritanya kalau buang hajat air seni itu jongkok. Dan ternyata diteliti hari ini orang yang kebiasaan kencingnya berdiri itu akan salah satu penyebab penyakit prostat. Walaupun bukan menjadi satu-satunya penyebab, salah satu juga penyebab penyakit prostat sudah mulai jarang berhubungan. Jadi kalau bapak-bapak di sini ingin bebas dari penyakit prostat, rutinlah berhubungan sama istri. Seminggu minimal 2 kali. Ya, karena rata-rata usia di atas 60 tahun sudah mulai jarang ya Pak. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu juga ingin bebas dari bapak-bapak, ya maaf sekali lagi, bapak-bapak, karena yang punya prostat hanya laki-laki. Jika bapak-bapak di sini ingin mencegah penyakit prostat, nanti sampaikan kepada ibu di rumah, buatkan tomat dikukus 2 pagi 2 sore setiap hari selama 1 bulan. Nanti diulangi setiap 3 bulan. Atau boleh begini, 3 hari sekali seumur hidup, silahkan. Terutama yang usia-usia di atas 50 tahun. 2 pagi 2 sore, tapi syaratnya dikukus sampai lunak. Tujuan dikukus apa? Agar biji tomat itu lunak. Karena yang dibutuhkan adalah antioksidan likopin, zat likopin, yang zat inilah ada di dalam biji tomat. Jika tidak dikukus, hanya di blender, itu tidak akan pecah Pak biji tomatnya. Ya, oke. Jadi kita sudah tahu hari ini bahwa kenapa penyakit kronis kita sulit disembuhkan, karena jawaban pertama gaya hidup yang salah. Jawaban kedua, karena pengobatan yang keliru. Konsep alopati, sasaran pengobatannya hanya di tempat yang sakit, hanya yang merasa sakit, hanya di gejala penyakit. Makanya konsepnya adalah symptomatic treatment. Tanda-tanda penyakit diabetes apa Pak? Secara lab,
Secara hasil laboratorium, tanda-tanda penyakit diabetes adalah naiknya kadar gula darah. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Kenapa harus minum obat seumur hidup? Siapa di sini ada yang diabetes? Ada. Kalau Bapak menderita sakit diabetes, pasti dokter di rumah sakit menyatakan, Pak, ini tidak boleh di stop obatnya, harus minum obat seumur hidup, betul? Kenapa kok begitu? Karena obat glibenclamid, metformin, glimepiride itu hanya obat menurunkan gula darah.